Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sekarang berada di kafe Sudut Kopi di Tarusan. Pada saat ini kami akan ada yang Anda pertanyakan untuk kegundahan gulana hati yang tidak terjawab oleh kami. Kami akan bertanya nanti kepada Ustadz, kepada Tuan Guru kami Al-Ustadz Zarmon. Sahabat Hijrah, baiklah, selamat menyaksikan video kami. Ustadz, izin Ustadz, ya. Ananda yang bertanya Ustadz, yang Ananda pertanyakan Ustadz, dalam kondisi zaman milenial ini Ustadz, anak-anak muda, terkadang anak muda ini mudah goyah keyakinannya, tidak yakin ketika dia melakukan amal atau amal soleh Ustaz. Jadi timbul dalam hatinya berprasangka dia sama Allah, berprasangka tidak baik, lagi-lagi dalam keadaan hijrah Ustaz. Iya. Hijrah, baru hijrah aja. Ya, bahasanya Ustaz, hijrahnya tidak menghasilkan apa-apa, dia rasakan, dia mulai timbul rasa jenuh, rasa bosan, dikenakan oleh suzon sama Allah. Ya Allah ya Karim. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah SAW. Baik. Pertanyaan Ustaz Idus ini sangat pernah saya rasakan juga gitu, suzon sama Allah. Nah gini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berprasangka buruk. Surah Al-Hujurat itu. Jangan kita berprasangka buruk atau mencari kesalahan orang lain. Berprasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain saja Allah sudah larang kita loh. Ya kan? Nah, bagaimana tidak ketika ada satu permasalahan seuzon kita sama Allah, sama orang aja Allah udah larang, apalagi sama Allah. Ini enggak boleh. Malah jadilah sifat-sifat orang kafir dan orang jahiliyah di masa dahulu. Contoh, Allah kasih hujan, apa tujuannya kasih hujan? Kadang ketika dikasih hujan ada juga yang marah. Ya Rob, kenapa sih hujan dikasih sama kami? Padahal nih panas dikasih, ya Rob, kenapa panas dikasih? Kita udah suzon aja sama Allah. Benci duh paneh wa nari. Kan ada juga tuh, duh hujan bana hari ini. Seharusnya seperti itu yang harus kita hindarkan. Apalagi kita baru hijrah gitu kan. Iya. Nah, contoh lagi, ketika dia punya pasangan dan pasangan ini nyakitin hatinya dan diputusin sama pasangan. Terus dia bilang, ya Allah, kenapa saya harus jumpa dengan seorang wanita semacam ini ya Allah? Berarti sudah seuzon sama Allah. Pada makin Allah kasih seperti itu, tujuannya supaya mungkin wanita yang dia dapat tadi tidak sesuai di mata Allah. Maka Allah sampaikan, sesuatu yang kau sukai belum tentu Allah suka, sesuatu yang kau benci belum tentu juga Allah benci. Itu nggak boleh. Maka berprasangka buruk sama orang saja Allah larang, apalagi prasangka buruk sama Allah. Ini adalah sifat, nauzubillah ya, sifat orang yang sangat luar biasa, yang salah, yang harus diperbaiki hendaknya. Contoh gini, Allah itu sayang nggak sama kita? Sayang. Allah sayang sama kita, Allah perhatiin sama kita, Allah jagain kita. Lihat, tidur kita dijagain Allah, bangun kita dijagain Allah, sedang jalan bekerja kita pun juga dijagain Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah sayang sama kita. Terus kenapa kita harus benci sama Allah? Ada apa sih dengan diri kita? Berarti ada setan dong dalam diri kita. Kalau ada seperti itu, afwan ya, ini harus kita hindarkan seperti itu. Kebanyakan kita berprasangka buruk sama Allah. Allah kasih ujian bukan berarti Allah benci. Allah kasih ujian supaya kita itu masih lebih berpikir dan lebih jernih untuk mendewasai diri kita untuk menyikapi semua permasalahan. Bukan benci. Allah nggak pernah benci sama kita. Nggak sholat, nggak masalah, dikasih juga uang kan. Nggak puasa, nggak masalah sama Allah, dikasih uang juga kan. Ada yang dusta, walaupun Allah katakan dalam firman-Nya, waladina kafaru wa kadzabu ulaika sabunahum fiha khalidun. Allah ancam tuh orang-orang yang berdosa. Kalau dosa ini masuk neraka, dosa besar gitu kan. Nah, itu saja Allah larang kita. Apalagi nih Allah kasih ujian terus kita marah-marah sama Allah. Kalau Allah marah sama kita hari ini kita sambil duduk udah diambil sama Allah. Karena Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh tahu kapan
hambanya akan bertaubat kepada Allah. Kapan hambanya akan berjumpa, merengek, minta maaf sama Allah. Tapi hambanya sendiri, mohon maaf, hambanya sendiri tidak ngerti-ngerti juga. Tidak peka. Tidak peka dengan segala ujian. Contoh, nggak dikasih rezeki, dia marah sama Allah. Nggak dikasih sesuatu keinginan, dia marah sama Allah. Pertanyaan cuma satu, sudah berapa engkau itu sholat dan ibadah sama Allah? Sudah berapa engkau itu menunjukkan bahwa engkau itu memang cinta sama Allah? Hah? Sudah berapa? Nggak ada kita. Kita lebih banyaknya apa? Kalau sama manusia kita sujud-sujudan minta maaf. Tapi sama Allah jarang kita minta maaf. Kalau nggak, udah habis tuh masalah baru lari. Buat apa? Jadi munafik nggak kita tuh jadi orang? Terus sekarang kita suzon sama Allah. Dulu nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan. Dulu nggak pintar ngomong dikasih pintar ngomong, ya kan? Dulu nggak punya ilmu dikasih ilmu, ya kan? Dulu nggak punya uang, nggak tahu bagaimana uang 100, 200, 300 dikasih sama Allah. Terus di saat ini engkau marah sama Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Ini harus perlu diperbaiki diri kita. Baikin hati kita lagi tuh. Berarti ada pembenahan ya saat dalam harus kita benahi diri kita. Kita perbaiki sikap kita. Kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki mata kita, tangan kita, dan tubuh kita. Jangan sombong. Itu kalau orang suzon sama Allah sombong, seakan-akan nggak ada Allah di dalamnya. Mau ngelamar apapun kita, mau jadi apa? S1, S2, SMP, SMA, atau apapun. Mau pengusaha, mau jadi apa? Pembisnis, apapun namanya. Mau jadi DPRD atau apapun namanya. Kalau sudah seuzon nama Allah, Allah bilang, aku berada dalam sangkaan hambaku. Allah tuh beradanya di mana? Di dalam sangkaan hambanya. Kalau hambanya berpersangka buruk, ya jangan didapat buruk. Kalau hambanya berpersangka baik, jangan didapat baik. Itu. Kan Ustaz Idus ini mahasiswa juga nih. Iya. Nah, pernah jadi mahasiswa dan juga masih mahasiswa. Otomatis coba tanya diri Ustaz Idus sendiri. Ketika dosen yang ngasih sebuah soal makalah, dibuat nggak? Dibuat. Kalau nggak dibuat dapat nilai nggak? Enggak. Sama dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ngasih ujian. Kayak contoh, dikasih sakit, dikasih kita ujian sakit, buat apa? sabar apa tidak? Sabar nggak? Kedua, ngelebur dosa. Ketiga, kuat nggak sih kita? Sama dengan halnya, ketika seorang mahasiswa dikasih itu makalah, contoh makalah paling rumit dikasih, yang ngerjain kan bukan dia, yang ngerjain kan beberapa kelompok. Nah, orang yang mendapatkan kelompok itu siapa? Orang-orang soleh, orang-orang baik. Nilainya tinggi karena temannya, bukan karena dirinya. Jangan songong pula. Nah, sekarang suzon nama Allah. Itu contoh nih, Sadidus, yang paling luar biasanya nih, ketika dia punya pacar atau pasangan, dan pasangannya ini marah sama dia dan diputusin, ya. Dia marah sama Allah. Ingat, yang jumpain engkau itu siapa? Yang gerakin hatimu jumpa pasangan itu siapa? Allah toh. Terus sekarang engkau tuh marah-marah sama Allah dan bilang-bilang sama Allah, ya Rob, kayak gini amat jadinya ya Rob. Oh, di pertemuan nggak boleh. Malah Rasulullah melarang, la taghdab walakal jannah. Kalau engkau marah, jangan marah. Kalau engkau pengen surga, jangan marah. Kadang-kadang kita nggak mau juga marah nggak jelas. Jadi intinya kita ini kalau suzon sama Allah sombong. Sombong banget lah gitu ya. Kenapa sombong? Ya karena dia merasa dirinya paling sempurna, merasa dirinya yang tidak butuh Allah. Dia bekerja ini tidak ada campur tangan Allah. Mohon maaf. Apapun yang kita lakukan semua campur tangan Allah. Selagi engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada campur tangan Allah. Atas izin Allah subhanahu. Ya biiznillah, diizin sama Allah. Sadidus percaya nggak jadi ustaz kemarin? Nggak ada terpikir kan? Enggak juga kan, saya juga nggak terpikir jadi ustaz. Terus tiba-tiba hari ini kita bilang, ya Rob, kok gini amat kuliah ya Rob. Ngupat itu sudah suzon sama Allah. Kita nggak boleh ngupat. Maka Allah larang itu, Rasulullah larang jangan mengupat sama Allah. Jauhi mengeluh nggak sadar. Jauhi mengeluh. Nah, intinya yang kedua, orang yang suuzon sama Allah, yang pertama dia nggak dapatin keberkahan dari Allah. Nggak dapat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nggak dapat beruntung. Kadang orang yang beruntung itu alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beruntung itu orang yang beriman, yang mendirikan sholat, ya kan, bayar zakat. Nah, ini baru beruntung dia. Tapi kalau orang yang tidak beruntung itu nggak percaya sama Allah. Contoh, Ustaz Idus percaya nggak kalau Allah itu ada?
Percaya. Percaya. Saridus percaya enggak kalau Allah itu jaga Saridus? Percaya. Saridus percaya enggak kalau gunung itu Allah yang ciptain, bumi ini Allah yang ciptain? Percaya enggak? Percaya. Berarti kenapa kita harus ragu lagi? Orang suzon itu adalah orang yang ragu. Padahal Allah sampaikan zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Enggak boleh ragu sama kitab Allah, apalagi sama Allah. Nah, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, itu jangan sampai kita merugi dan tidak dapat berkah ketika suuzon sama Allah. Itu yang pertama. Kalau kita yang kedua, orang yang suuzon yang kedua adalah yang tidak dapat apa? Dia rugi dirinya, tidak jumpa lagi sama Allah. Allah pun dah nengahin dia. Berarti Allah memalingkan pandangan. Udah dipalingin pandangan. Karena bagi Allah gini, tak sholat pun engkau, enggak puasa pun engkau, enggak sujud pun engkau, atau melawan sama orang tua engkau, walaupun engkau tahu hadis yang ridallah fi ridha walidain, sakatallah fi sakata walidain, tahu, tapi engkau melakukan kesalahan demi Allah, kata ya biarin aja. Allah tetap Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini Allah tetap Allah. Enggak puasa enggak masalah sama Allah. Lihat, tukang orang nyuri aja dikasih juga rezeki sama Allah. Ya kan? Orang berzina aja dikasih juga rezeki sama Allah. Kalau Allah benci, habis tuh orangnya. Ditarik sama Allah nyawanya. Kullu nafsin zaikatul maut, semua orang pasti merasakan yang mati, tapi orang enggak tahu bagaimana mati sebenarnya mati itu. Andai orang tahu, maka dia tidak suuzon sama Allah. Allah panggil dia. Dipanggil di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tujuan panggilan Allah? Mungkin anak di doa. Doa kita ada yang tak terkabul, doa kita mungkin ada yang tak terijabah sama Allah. Datangi lagi tuh Allah, ngomong lagi tuh sama Allah. Sama dengan orang buat skripsi. Memang buat skripsi langsung aja selesai langsung. Pasti pertemuannya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai ACC. ACC cuma satu, siapa? Yaitu baru bagian pembimbing kedua. Pembimbing pertama belum lagi, sampai lagi prosesnya seperti itu. Baru lulus di ACC. Jadi kalau Ustaz Idus mau dapat berkah dan Allah tuh nggak murka sama kita, ya samakan diri kita ketika kita jumpa sama orang. Kalau kita jumpa sama orang, kita sungkem-sungkem, ya kan? Kita cepat-cepat tuh. Malah Rasulullah SAW melarang kita berprasangka buruk. Rasulullah kata gini, jangan engkau berprasangka buruk saya sama engkau, saya sama kita, apalagi sama Allah. Nggak boleh. Jadi manfaatnya kita marah sama Allah itu apa? Allah sayang loh sama kita, Allah cinta sama kita, Allah perhatian sama kita. Kemana-mana kita dijaga sama Allah. Maka yang paling kita lupakan apa? Ketika kita keluar rumah, kita sendiri yang sebenarnya harus dipertanyakan diri kita. Kenapa saya kayak gini? Kenapa saya terjatuh? Kenapa saya terjadi musibah? Tanya diri kita. Jangan marah sama Allah. Kebanyakan kita kan marah sama Allah. Ya kan? Marah nggak sama Allah? Makanya Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu muji kita sesuai dengan kadar beban kita. Kalau nggak sanggup, maka kita Allah nggak ngasih. Ustaz Idus jadi mahasiswa, Ustaz Idus jadi siswa, Ustaz Idus jadi guru, Ustaz Idus jadi ustadz misalnya. Itu dikasih ujian sama Allah. Allah nggak biarin kita langsung jadi orang hebat. Enggak lah, pakai ujian masing-masing. Levelnya ada, level 1, level 2, level 3 sampai 100. Ya kan? Tabikatnya itu tingkatan. Maka ketika kita itu pengen dapat berkah sama Allah, ya cari itu terus. Jangan merasa kita sudah dapat sedikit udah sombong sama Allah. Orang yang pernah sholat itu orang paling sombong sama Allah. Orang yang pernah mau berbuat baik kepada orang tua, orang paling sombong sama Allah. Kalau udah nggak ada lagi baru tahu, baru menangis sama Allah, jumpa sama Allah, rengek-rengek sama Allah. Setelah itu gimana? Nggak ingat lagi, lari lagi. Jadi Saridus, kalau ada musibah ujian Allah kasih sama kita, kesulitan apapun dikasih sama Allah, bilang sama Allah, ya Rob, saya punya engkau. Gitu. Innallaha ma'ana. Saridus punya masalah nggak? Punya. Saya punya masalah nggak? Punya masalah. Kita sama kita punya masalah besar dong. Ya ketika kita punya masalah besar, dan tak mungkin juga masalah saya dulu bisa saya selesaikan. Maka dengan menyelesaikan masalah saya gimana caranya? Nggak boleh suzon dong. Ya kan? Suzon nama Allah nggak boleh. Usnuzon boleh. Usnuzon nama Allah. Bersangka baik boleh, berpersangka buruk jangan. Saat Idus punya masalah bilang, ya Rob, saya ini punya masalah, mungkin saya ini ada yang lupa sedekah, lupa sholat, lupa baca Quran, atau mungkin saya lupa dengan orang tua saya sendiri. Nah, itu Allah kasih supaya kita lebih mengingat lagi itu masalah-masalah kita. Sehingga dengan permasalahan itu kita masih lebih dewasa menyikapi segala sesuatu. Setiap masalah Allah titipkan itu Allah kasih ilmunya. Jangan Saat Idus bilang nggak dikasih ilmu ini. Sahabat hijrah dikasih ilmu kita nih. Ya kan? Dikasih nggak ilmu? Hikmah. Dikasih ilmu cara proses jalan apapun dikasih. Yang ketiga, orang yang tidak mendapatkan keberkahan yang ketiga dari suzon Allah, Pak. Dia itu
tidak dapat pelebur dosa, pengampunan dosa, malah nambahin dosa, ziyadatin dosanya, nambahin dosanya, tidak ziyadatin iman. Kalau orangnya itu orang beriman, dia ngomongin nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar tuh hatinya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Dan dia itu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita sikapi selaku generasi muda. Ketika Allah uji engkau, jangan bilang Allah itu benci. Tidak, Allah itu sayang. Ketika Allah uji engkau dengan sebuah contoh, Allah enggak, ketika kita melamar pekerjaan, kita enggak tahu apa-apa nih. Terus kita bilang sama Allah, pernah enggak, ya Rob, bantu saya dong untuk bisa menyelesaikan problem kehidupan saya. Saya mau masuk kuliah, saya mau menjadi ini, saya mau menjadi begini dan begitu. Terus kita datang kemana? Ke sejadah. Terus sudah dapat, kemana sejadahmu? Terus kita seuzon lagi sama Allah. Kejam amat ya Allah ya. Saya masuk TNI enggak jadi gagal, saya masuk Polri saya gagal, saya masuk ini saya gagal. Engkau itu bukan gagal, karena engkau tidak dekat sama Allah. Engkau berprasangka buruk sama Allah. Sebelum masuk, engkau tidak berniatkan dengan berprasangka baik. Coba kalau kita berprasangka baik, insya Allah enggak akan terjadi permasalahan-permasalahan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu Allah suruh kita sabar, karena orang yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar itu bersama Allah. Nah, kalau sudah kita dapatin kesabaran sama Allah, demi Allah, demi Rasulullah, kita akan dapat berkah yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita jalani, yang perlu kita selesaikan dengan Allah. Sama manusia kita takut buat masalah, sama Allah kita nggak pernah takut buat masalah. Luar biasa kejamnya kita dong, ya kan? Engkau yang tadi suzon sama Allah, berani nggak minta maaf benar-benar sama Allah? Nah, itu yang perlu, maaf ini, itu yang perlu kita perbaiki lagi. Kadang-kadang di antara kita itu, kita menjadi generasi muda baru dapat dikit udah sombongnya minta ampun. Padahal Allah bilang semuanya itu Allah kasih sedikit, nggak banyak-banyak. Hanya titipan. Hanya titipan loh. Umur ini titipan, bentar lagi jumpa sama Allah. Emang siapa yang jamin di antara kita akan hidup selama-lamanya? Ada yang jamin. Maka sebelum kita jumpa sama Allah, perbaiki tingkah laku kita, perbaiki bahasa kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki diri kita jumpa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi di Ramadan, yuk perbaiki semuanya. Ini sama kita dalam Ramadan masih aja guys suzon nama Allah ya. Nah, maka dihilangkan. Maka cara menghilangkannya bagaimana? Banyaklah istighfar, minta ampun sama Allah, sholatlah sholat taubat, agar kita itu bisa dapat berkah. Sholat taubat kita ini disuruh sholat taubat, gimana cara sholat taubat? Suzon sama Allah berani, suruh sholat taubat nggak mau, gimana caranya tuh? Ini yang perlu serius harus sikapin itu. Kalau anda punya salah ya sholat taubat, setelah itu apa? Istighfar, setelah itu apa? Baca Al-Quran, setelah itu apa? Selawatan. Dah, selesai perkara kita. Selesai. Tapi ada sebelum satu lagi yang belum selesai. Kalau engkau ada masalah manusia, ya temui manusia tadi, minta maaf. Nah, makanya jangan duakan Allah dengan perasaan apapun. Jadi berpikir positif aja sama Allah. Allah tuh ngasih ini berarti Allah ada tujuan terbaik untuk kita. Jadi contoh, kita tujuan terbaik kita sama Allah itu jadi apa? Jadi orang beriman dong. Ya kan? Menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Yaitu orang yang tunduk, patuh, taat sama Allah. Ya kan? Sama orang tuanya aja dia nggak taat, bagaimana sama Allah? Contoh, sama orang tuanya aja nggak, dia bisa melawan. Berarti sama Allah juga bisa dia melawan. Bagaimana melawan sama Allah? Tinggalin sholat, dia melawan tuh. Kalau mencari orang yang lebih baik, lihat santunnya seseorang anak kepada kedua orang tua. Tapi jangan lihat santunnya seseorang sahabat itu sama kita. Karena seorang yang santun sama kita belum tentu bisa sama kita selamanya. Ya kan? Ya. Ingat, di saat dia santun sama kita, dia jaga itu perasaan kita. Tapi di saat kita bermasalah dengan dia, semuanya akan dibocorkan tuh. Jadi hati-hati. Allah nggak pernah bocorin rahasia kita, sahabat Ibra. Pernah nggak Allah bocorin aib kita? Nggak pernah. Yang bocorin aib kita siapa? Teman, sahabat, orang dekat kita. Allah jadikan kita di bumi ini bukan untuk jadi orang sombong. Laqad khalaqnal jin wal ins illa liya'budun. Allah jadikan kita untuk menyembah sama Allah, bukan untuk menjadi orang yang luar biasa. Tidak. Menyembah, mencari ridho Allah. Kalau masalah surga, Allah itu yang menentukan. Kita ini nggak bisa menentukan surga apa yang kita cari. Maka Allah sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk sembah Allah, yuk minta tolong sama Allah. Maka oleh sebab itu, malam yang penuh berkah ini, terima kasih kepada Ustaz Ridus yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada cinta, jangan duakan Allah. Ya bunayya la tusrik billah. Jangan duakan Allah dengan hal apapun, tapi buatlah bagaimana Allah itu cinta dengan kita, sebenar-benar cinta. Allah nggak pernah PHP kita, tapi kita sendiri yang
pihak-pihak Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini perbaiki niat kita. Suzon enggak boleh, usnuzon nama Allah boleh. InsyaAllah kalau sudah dilakukan, apapun yang kita perbuatin, kesulitan apapun Allah kasih, ingat kata Allah, inna ma'isri yusra, fa inna ma'isri yusra. Jadi sebiji zarah pun, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebiji zarah pun akan diperhitungkan baik buruk seseorang tersebut. Maka harus hati-hati, jangan sampai neraka buat kita. Kalau bisa surga hendaknya. Mungkin itu Ustaz Idus. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz Idus. Arahannya Ustaz. Sama-sama Ustaz Idus. Mungkin itu dari kami. Saya Al-Fakir Zarmon. Al-Fakir Muhammad Idus. Maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan semoga Ramadannya berkah dan bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.